Assalamualaikum, jumpa lagi di Rakraf Channel, belajar melajut untuk pemula. Kali ini aku buat sebuah tas HP rajut. Tasnya sangat simpel, lucu, unik, bagus ya teman-teman. Yuk kita ikuti videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya. Aku pakai benang milk cotton dan juga HP nomor 5. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian kita buat chain sebanyak 21 rantai. Ini sudah 21. Lalu kita skip satu chain. Kita skip satu, kemudian membuat SC di setiap lubang ya teman-teman. Kita buat SC nanti di sini sampai ujung. Kita tandain dulu untuk awalnya. Sekarang kita buat single crochet. Buat single crochet atau SC sampai ujung ini ya. Nah, setelah sampai ujung, kita buat di lubang terakhir ini ditambah dengan 4 SC di satu lubang. SC dalam satu lubang, 4 single crochet dalam satu lubang. Lalu lanjutkan buat SC di setiap lubang berikutnya sampai penanda ya teman-teman. Nah, di akhir setelah sudah sampai ujung, kita buat 4 SC di satu lubang yang sama ya teman-teman. Lalu kita slip stitch.
Oke, kemudian di baris berikutnya, di baris 2 sampai 6 kita buat CH1 atau rantai 1, kemudian kita buat SC ke dalam setiap lubang. Kita buat SC, memutar ya teman-teman sampai tanda awal lagi. Ini sebanyak 6 baris atau 6 putaran bisa ya, 6 baris buat SC semua ya, single crochet sebanyak 6 baris. Aku persingkat ya, kita buat SC nya sebanyak 6 baris. Ini putar, memutar seperti ini. Terus setiap lubang kita isi dengan SC atau single crochet. Sangat simpel ya teman-teman. Nah, ini udah jadi baris pertama, semuanya diisi dengan single crochet. Lalu kita slip stitch di ujung. Setiap mulai kita tambahkan chain 1 dulu, kemudian teruskan dengan single crochet. Begitu seterusnya sebanyak sampai terbentuk 6 baris single crochet. Terus ikuti videonya ya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini ya, terlihat ya. Ini isinya semuanya dari single crochet. Tusuk yang sangat simpel. Nah, oke, ini sudah jadi ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. 6 baris sudah terbentuk. Semuanya terdiri dari single crochet. Di akhir kita slip stitch. Kita slip stitch, kemudian di baris ke-7 kita buat chain sebanyak 3 kali. Lalu skip 1, kita buat DC atau double crochet. Double crochet bentuk silang ya teman-teman. Jadi kita skip 1, kemudian kita mundur lagi di lubang sebelumnya. Kita buat DC lagi. Nah, begini. Lalu kita skip 1 lagi. Masuk di lubang yang kedua ya. Kita buat DC atau double crochet. Kemudian kita mundur lagi. Nah, begini. Mundur. Kita buat DC lagi. Jadi disebut juga double crochet atau DC silang ya teman-teman. Kita skip 1, buat DC, kemudian kita mundur, buat DC lagi, begitu seterusnya sampai terbentuk 1 baris ya, atau 1 putaran. Gimana teman-teman? Bisa mengikuti kan? Ikuti terus videonya ya. Yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman. Tolong subscribe ya, dan jangan lupa untuk like and comment. Kalau ada yang belum mengerti bisa dikomen di kolom komentar atau berikan kritik dan saran juga bisa ya teman-teman, supaya videonya semakin bagus, semakin bisa diikuti sama teman-teman yang menonton. Nah, kita buat sampai memutar ya, sampai 1 baris. Nah, seperti ini kita udah di ujung. Lalu kita slip stitch di awal. Sekarang di baris ke-8 kita buat chain 1, lalu kita buat
SC memutar lagi. Kita buat SC di setiap lubang sampai satu baris atau satu putaran. Jadi tadi di baris ke-7 kita buat DC silang, di baris ke-8 kita buat SC atau single crochet. Jangan lupa untuk slip stitch di setiap selesai putaran ya teman-teman. Nah, ini slip stitch. Oke, baris 7 dan 8 sudah selesai. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk baris 9 sampai 23 kita buat seperti baris 7 dan 8 ya. 7 dan 8 seperti ini. Kita buat berulang-ulang sampai baris ke-23. Silahkan teman-teman buat sampai baris yang 23. Nah, seperti sini. Ini udah selesai 23 baris. 7, 8, 9, 10 seperti itu, dihitung sampai 23. Jadi motif terakhir di 23 itu DC silang. Nah, seperti ini. Di terakhir nanti kita buat SC lagi. Di baris ke-24 sampai 27 kita buat single crochet. Setiap barisnya kita isi dengan SC, lalu slip stitch, lalu kita naik ke atas, buat chain 1, buat lagi SC memutar atau sebaris, begitu seterusnya sampai baris ke-27. Simpel kan ya teman-teman. Pond bag yang sangat lucu ini aku buat dengan milk carton ya. Ini bahannya lebih tebal. Teman-teman bisa buat juga dengan bahan yang lain. Sudah satu putaran sudah selesai yang isinya SC. Nah, ini udah sampai baris ke-27. Terakhir kita slip stitch. Kita slip stitch di baris terakhir. Kita matikan ya teman-teman. Lalu rapikan benangnya. Kita rapikan benangnya ke dalam. Bisa menggunakan jarum ataupun hakban. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita buat lubang untuk kancing ya teman-teman. Kita ambil di tengah. Kita ambil bagian tengahnya, lalu kita buat slip knot dulu. Kita buat rantai sebanyak 14 chain atau 14 rantai. Ini untuk lubang kancing, button hole, lubang kancing. Kita buat 14 CH atau 14 chain. Kita slip stitch nanti di awal lagi. Lalu kita rapi-rapikan benangnya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga tadi saat membuat baris yang ke-27 di bagian tengah kita buat 14 rantai dulu. Lalu kita putar lagi lanjut lagi dengan single crochet. Atau juga bisa seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal nanti rapih-rapihkan benangnya biar tidak berantakan. Kita gunting lalu kita rapihkan ke dalam benang.
Nah, ini sudah jadi lubang kancingnya. Sekarang kita buat tassel dulu ya. Kita buat tassel, lilit tangan kita sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 atau mulai dari 6, 7, 8 juga boleh, terserah teman-teman ya. Aku buat 10 kali. 10 kali buat lingkar ke tangan. Nah, ini untuk hiasannya kita buat tassel. Tinggal dirapi-rapikan saja ya benangnya ya sama teman-teman sendiri, biar kelihatan cantik tasselnya, tidak berantakan. Benangnya kita masukin ke dalam jadi rapi, lalu kita ikatkan di lubang kancing yang tadi kita buat. Kita ikat ke lubang kancing yang tadi kita buat ya teman-teman. Oke, hiasan tasselnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal buat kancingnya. Buat pertama kali magic ring, lalu kita buat chain sebanyak 1 rantai ya, 1. Lalu kita buat SC sebanyak 10 kali ke dalam lubang atau ke dalam lingkaran maksudnya. Buat SC sebanyak 10 kali ke dalam lingkaran. Single crochet 10 kali ya teman-teman. Di video sebelumnya di tas rajut saya juga bikin seperti ini, bikin kancing, tapi bedanya ini menggunakan benang katun, mik katun, jadi lebih lembut, lebih mudah. Setelah 10 kali, lalu kita tarik ya benang yang pertama itu. Kita tarik benangnya seperti ini sehingga membentuk lingkaran kecil lebih padat. Lalu di akhir kita slip stitch. Slip stitch. Kita buat chain 1, lalu buat SC sebanyak 15 kali ke dalam lingkaran. Sehingga SC-nya yang kedua ini lebih besar ya teman-teman, menutupi SC yang sebelumnya. Kita buat single crochet sebanyak 15 kali. Tonton terus videonya ya, ikuti terus videonya, dan jangan lupa like and comment. Oke, sudah 15 single crochet, kita SLST atau slip stitch di akhir. Lalu kita bisa gunakan jarum tas pastry atau aku pakai hakpen juga, karena tadi ada di dalam ya, susah. Langsung aja kita putuskan benangnya, gunting dulu. Lalu kita masukin benangnya ke dalam setiap lubang seperti ini. Untuk kita bisa tarik nantinya, kita masukkan ke dalam dan ke luar seperti ini ya teman-teman, bisa ikutin.
Lebih mudah lagi pakai jarum ya teman-teman. Kita masukin benangnya sampai ujung biar kita bisa menarik membentuk sebuah kancing yang bulat. Oke, kita tinggal tarik. Nah, terbentuk sebuah kancing ya. Kancing bulat yang nanti kita pasang di tas HP kita yang tadi kita buat. Pasangnya kita bisa gunakan jarum untuk lebih kuat lagi ya teman-teman. Silakan teman-teman pasang, ikatnya yang kencang biar tidak lepas. Seperti ini. Sudah jadi sebuah kancing. Nah, kita akan pasang di sini ya teman-teman, di pas di bawah lubang kancing tadi. Oke, ini sudah dipasang. Tas HP rajutnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal buat tali selempangnya. Tali selempangnya kita akan langsung rajut di sini ya, tidak terpisah. Kalau mau terpisah boleh, silakan berkreasi. Sekarang kita buat slip knot. Nah, kita paskan posisinya bukan di tengah-tengah, tapi kurang lebih satu sebelum tengah ya. Di sini kita buat masukkan benangnya. Lalu kita buat 220 rantai. Ini kurang lebih ya 220 rantai, atau bisa lebih panjang buat teman-teman yang lebih tinggi, berarti tambah lagi rantainya ya. Kita buat rantai. Nah, sudah 220. Lalu slip stitch di seberangnya kita samakan ya, di tengah tapi sebelum tengah gitu. Jadi satu chain sebelum tengah. Kita masukkan lagi slip stitch. Oke. Kita slip stitch. Setelah itu kita slip stitch lagi di lubang berikutnya sebanyak 3 kali. 1 slip stitch, kemudian di lubang berikutnya kita slip stitch. Ini yang kedua. Satu lagi kita buat slip stitch. Oke, sudah. Lalu nah, kemudian kita buat rantai 1. Kita buat chain ya sebanyak 1. Seperti ini. Lalu kita di lubang yang rantai tadi kita buat HDC together atau HDC 3 HDC sebanyak 3 HDC di satu lubang gitu ya teman-teman. Jadi bentuknya nanti seperti puff, bentuk puff. 3 HDC, kita 3 kait ya, 1 2 3 half double crochet di satu lubang yang sama. Lalu kita tarik semuanya, kemudian di lubang berikutnya kita buat slip stitch seperti ini. Nah, terbentuk puff 1 ya. Lalu kita buat rantai 1 CH 1. Kita skip satu lubang. Kita buat puff lagi ya. Kita buat HDC 3 kali di
di lubang yang sama. Kita buat 3 HDC di lubang yang sama. 3 kaitan benang seperti ini ya. Lalu kita nanti di akhir baru tarik. Jadi nggak ditarik satu-satu, tapi ditarik seluruhnya 3 half double crochetnya dibarengin ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini benangnya agak belit. Lalu di lubang berikutnya kita slip stitch. Slip stitch. Lalu kita buat rantai 1. Kemudian skip 1. Skip 1 rantai lagi ya. Lalu kita buat HDC together atau buat HDC sebanyak 3 kali, baru nanti ditarik benangnya. Jadi dibarengin ya teman-teman, seperti video. Silahkan teman-teman bisa ikuti videonya, insya Allah sangat jelas ya. Mudah-mudahan bisa diikutin dan bisa dipraktekkan ya teman-teman. Ini membuat tali HP rajut, tali tas HP. Di lubang berikutnya kita slip stitch. Lalu kita buat rantai 1 lagi. Begitu seterusnya diulang-ulang sampai awal tadi, sampai di akhir. Sampai di akhir ya teman-teman. Tadi 220 chain, berarti sampai terakhir itu kita buat motif yang sama, diulang-ulang terus. Buat sampai sini ya. Nah oke, ini udah selesai. Kita akan slip stitch di 3 rantai berikutnya. Slip stitch, kita kuat-kuatin aja ya teman-teman dengan slip stitch. Masukkan lagi di rantai sebelumnya, slip stitch lagi, lalu kita matikan dan kita rapihkan benangnya. Bisa menggunakan jarum tas pastry ataupun menggunakan hardpan. Silahkan teman-teman rapi-rapikan aja ya. Ini kita gunting. Sudah jadi tali tas HP rajut bentuk puff. Imut kan teman-teman, sesuai. Tasnya kecil dan tali selempangnya pun kecil. Semoga bisa dipahami ya teman-teman videonya. Silahkan dicoba. Nih HP Oppo ini lega atau masih leluasa gitu teman-teman. Tas HP rajut sudah jadi ya. Silahkan mencoba. Ini aku buat 2 versi ya. Yang satu pakai polycherry, ini yang warna ungu ini pakai polycherry dengan sama ya, dengan motif yang sama atau pola yang sama, tapi jadi kecil karena playnya kecil. Kalau mau sama berarti harus double ply atau 2 helai benang disatukan. Jadi akan seperti ini. Kalau yang ini yang hijau itu Tosca Milk Cotton, lebih besar
hasilnya. Rantainya juga bisa diatur-atur sesuai tinggi badan masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.